DJI Osmo Action 5 Pro yang baru aja kemarin rilis ya teman-teman ya. Nah, ini adalah action cam terbaru dari DJI, penerus dari DJI Osmo Action 4. Dan ini pada DJI Osmo Action 5 Pro ini ada fitur-fitur terbaru ya dibandingkan dengan yang DJI Osmo Action 4 sebelumnya ya teman-teman ya. Walaupun upgrade-nya itu tidak signifikan ya. Masih menggunakan sensor 1,3 inch tapi dengan chip yang terbaru dan dengan baterai yang lebih besar dari baterai DJI Osmo Action 4 ya, yaitu 1950 mAh ya. Untuk ukuran DJI Osmo Action 5 Pro ini masih sama dengan DJI Osmo Action sebelumnya, yaitu 4 dan 3 ya teman-teman ya, baik itu framenya, mountingnya gitu ya, magnetic mountingnya dan yang lain-lain ya. Jadi bisa digunakan untuk saling substitusi ya gitu ya, antara DJI Osmo Action 5 Pro, DJI Osmo Action 4 dan DJI Osmo Action 3. Dan untuk layarnya itu sekarang ya, itu tetap masih sama-sama dual screen touchscreen ya, tapi dengan peningkatan dari sisi layar yaitu menggunakan OLED ya, jadi lebih jernih gitu ya tampilan dari layar baik di depan maupun di belakang. Nah, ada fitur yang terbaru lagi nih dari si DJI Osmo Action 5 Pro ini, yaitu dia ada memori internal sebesar 47 GB ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang bisa menggunakan memori internal kalau kita tidak punya memori eksternal, atau misalnya kita lupa memasang memori eksternal atau SD card ya, itu bisa kita gunakan memori internal. Nah, dari yang sudah saya coba itu ternyata untuk kita mengambil footage di dalam memori internal itu saya coba menggunakan kabel. Waktu itu ya saya ingin pindahkan ke laptop dan ternyata tidak bisa. Mungkin ada yang salah mungkin ada settingan atau gimana, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi kemarin ini saya coba memindahkannya, terpaksa jadi kita pindahkan ke HP ya. Jadi menggunakan Mimo App itu kita edit lagi ya. Nah, seperti itu jadinya gitu ya. Jadi ya seperti memakan storage internal jadinya gitu ya. Mudah-mudahan sih ada, saya nggak tahu juga ya, apakah Action 5 Pro ini itu bisa kita melakukan edit file videonya tanpa perlu menyimpan file tersebut di internal storage dari HP atau tablet ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari merek sebelah itu kan dia memiliki quick reader, di mana quick reader itu nanti ketika kita colokkan ke perangkatnya, ke unitnya, ke action cam-nya itu, maka dia akan menggunakan memori eksternal yang ada di quick reader tersebut. Dan ketika kita edit menggunakan quick reader tersebut ya, itu maka tidak perlu kita memindahkan file tersebut ke dalam memori internal dari HP kita ya, atau tablet kita gitu ya. Jadi kita mengeditnya langsung di file tersebut berada di memori eksternal yang berada di quick reader itu. Nah, itu saya rasa lebih bagus lagi ya, jadi tidak memakan tempat ya bagi teman-teman yang mungkin space dari memori internal HP-nya sedikit gitu ya. Jadi tidak memakan tempat dia gitu, lebih enak ya kita ngeditnya gitu ya, lebih cepat juga gitu ya. Karena langsung membaca si quick reader-nya itu ya sebagai perangkat eksternal ya gitu. Nah, jadi saya coba ya memori internal tersebut untuk merecord footage dengan resolusi 4K 60 fps itu bisa merekam selama 1 jam 10 menit. Nah, kalau untuk 2,7K 30 atau 60 fps itu kalau nggak salah itu sekitar 1 jam 10 menit. Ya, jadi cukup lumayan juga ya panjangnya gitu ya. Kalau untuk hanya kita vlog yang merekodnya mungkin cuman sebentar-sebentar ya. Misalnya cuman 1 menit, misalnya 2 menit gitu ya. Itu saya rasa sih cukup ya. Nanti langsung kita edit lagi ya. Cuman kalau kita vlog panjang ya, seperti kita melakukan perjalanan ya menggunakan kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4 ya, itu mungkin kurang ya 47 GB itu ya. Jadi kita harus menggunakan memori eksternal. Nah, untuk memori eksternal ini sekarang itu si DJI Osmo Action 5 Pro itu sudah mendukung sampai 1 TB ya teman-teman ya. Nah, jadi ada beberapa jenis memory card yang disarankan oleh DJI
untuk digunakan pada DJI Osmo Action 5 Pro ini. Nah, untuk ketahanan si DJI Osmo Action 5 Pro ini ketika digunakan untuk berenang ya di dalam air, itu juga sudah ada peningkatan. Yang sebelumnya pada DJI Osmo Action 4 itu sedalam 18 meter, sedangkan untuk DJI Osmo Action 5 Pro ini sudah mencapai 20 meter ya kedalamannya ketika kita gunakan untuk berenang ya teman-teman ya. Nah, sekarang pada DJI Osmo Action 5 Pro itu ada dua fitur lagi ya. Itu yang pertama itu adalah Super Night, dan yang kedua itu adalah subject tracking ya teman-teman ya. Nah, dimana untuk Super Night ini tuh saya sudah coba ya, dan ternyata kalau kita menggunakannya untuk berkendara ya, untuk seperti naik motor misalnya gitu ya, ternyata itu ada seperti getaran. Itu kalau getaran kita kena lubang, jalan-jalan berlubang, atau kena melewati tanggul gitu ya, jadi ada jitter namanya gitu ya, jadi dia agak membayang gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, kalau kita gunakannya untuk kendaraan berkendara ya, seperti motor misalnya, untuk mobil gitu ya, ketika melewati jalan-jalan berlubang ataupun ketika melewati tanggul gitu ya. Tetapi itu tidak terasa ketika kita menggunakan vlog ketika berjalan seperti ini ya teman-teman ya. Itu nggak ada jitternya gitu ya. Cuman hasilnya itu cukup memuaskan ya untuk si Super Night-nya dari DJI Osmo Action 5 Pro ini ya teman-teman ya. Dan satu lagi fitur terbarunya itu adalah subject tracking ya. Jadi dia bisa men-track ya. Jadi posisi kita tuh tetap diletakkan di tengah gitu teman ya. Nah, ketika diaktifkan, ketika kita memilih fitur subject tracking tersebut gitu. Nah, yang unit yang saya miliki itu adalah yang standar combo ya, seperti biasa ya. Kalau standar combo itu kita dapat unit dari DJI Osmo Action 5 Pro-nya, kita mendapatkan satu buah magnetic mountingnya, kita mendapatkan satu buah thumb screw-nya ya, lalu kita mendapatkan satu buah adhesive mount yang bisa kita letakkan di dashboard mobil, di helm, atau di batok motor misalnya gitu ya. Dan juga ada stiker yang biru ya, ada biru petak gitu ya, itu untuk kita letakkan di mounting, sela-sela dari mounting itu nanti ya, biar nggak goyang-goyang gitu. Itu gunanya seperti itu ya. Dan lalu juga kita mendapatkan satu buah baterai 1950 mAh ya teman-teman ya. Dan juga tidak lupa kita dapat frame dan juga kabel data atau kabel yang bisa kita gunakan juga untuk mencas si action cam DJI Osmo Action 5 Pro. DJI Osmo Action 5 Pro ini itu memiliki mic internal yang sangat panjang ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini kan, itu sepanjang hampir tulisan dari Action 5 Pro itu ya, panjangnya ya teman-teman ya, di atas dan di bawah. Nah, ini sekarang kita coba menggunakan mic internal ya. Ini kebetulan saya berada di tepi pantai yang suara ombaknya tuh ya, ombaknya lumayan nih suaranya ya. Nah, itu. Inilah keindahan dari Pulau Mentawai ya, ini Tua Pejat. Nah, inilah keindahan dari pantainya teman-teman ya, tuh cakep ya. Nah, beginilah hasil dari mic internal dari DJI Osmo Action 5 Pro. Oke, itulah tadi ya review singkat dari DJI Osmo Action 5 Pro yang belum lama ini rilis dan masuk ke Indonesia ya teman-teman ya. Dan itu juga masih terbilang cukup langka juga barangnya, karena PO-nya cuman nggak begitu banyak unitnya ya. Jadi itu sekarang masih kadang ada nanti habis, kadang ada nanti habis lagi ya. Nah, kalau secara secara keseluruhan sih saya puas ya dengan si DJI Osmo 5 Pro ini ya. Dari segi peningkatan-peningkatan yang ada sebelum DJI Osmo Action 4 ya. Jadi ada peningkatan-peningkatan ya, walaupun masih menggunakan chip yang lama, ukuran lensa yang lama, teman dengan chip yang terbarunya ya. Oke, sekian video kali ini ya. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman untuk memilih action cam yang akan digunakan, yaitu Action Cam 5 Pro ya, dari DJI tentunya. Dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.